Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cafe Literasi. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan membahas prediksi soal PPPK Kompetensi Teknis Guru SD tahun 2023. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, kita lanjut nomor 1. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik, serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut dengan kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, E. Contextual Teaching Learning. Kegiatan yang disebutkan dalam pernyataan yaitu melibatkan peserta didik dalam mencari informasi yang luas dan dalam, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, memfasilitasi interaksi antara peserta didik, melibatkan peserta didik secara aktif, dan memfasilitasi percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan, merujuk pada pendekatan pembelajaran yang sering disebut dengan eksplorasi atau pembelajaran berbasis eksplorasi. Pembelajaran berbasis eksplorasi adalah pendekatan yang mengutamakan peran aktif peserta didik dalam menggali dan mengeksplorasi konsep atau topik pembelajaran. Peserta didik diberi kesempatan untuk mencari informasi dari berbagai sumber, mengadakan percobaan, berinteraksi dengan guru dan teman-teman, dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang materi pelajaran. Pendekatan ini mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan pembelajaran yang berarti karena peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi, dalam konteks pendidikan, kegiatan yang Anda deskripsikan seringkali terjadi terkait dengan pendekatan pembelajaran berbasis eksplorasi. Jawabannya adalah eksplorasi. B. Nomor 2, dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, E. Kemampuan belajar. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, guru perlu mengacu pada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran mencakup berbagai taktik dan pendekatan yang digunakan guru untuk merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta untuk memotivasi mereka agar lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih baik. Jadi nomor 2 jawabannya adalah strategi pembelajaran. Nomor 3, dalam hal melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian, analisa, hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian sebagian indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Semua indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. E. Semua indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakannya analisis hasil penilaian. Jawaban nomor 3, dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal sebagai berikut, yaitu adalah E. Semua indikator ditagi dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaiannya. Pada pilihan ini, guru melakukan penilaian terhadap semua indikator penggunaan berbagai teknik penilaian.
Dan setelah itu, mereka melakukan analisis hasil penilaian. Ini adalah langkah yang penting dalam memahami kemajuan siswa dan merencanakan tindakan perbaikan atau pengayaan yang sesuai. Jadi, nomor 3 jawabannya adalah E. Nomor 4, pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk A. Mengukur ketuntasan peserta didik, B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran, C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik, D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya, E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi untuk B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran. Kegiatan refleksi membantu guru dan peserta didik mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran telah berjalan efektif. Ini melibatkan penilaian terhadap bagaimana materi diajarkan, sejauh mana peserta didik telah memahami, dan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Berdasarkan hasil refleksi ini, guru dapat membuat perubahan atau penyesuaian dalam pengajaran mereka untuk meningkatkan efektivitasnya. Jadi, nomor 4 jawabannya adalah B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran. Nomor 5. Menerapkan suatu prinsip, applying a principle, membuat model, mengevaluasi, merencanakan, memperhitungkan, atau meramalkan kemungkinan, meramalkan, menduga, atau mengemukakan pendapat, atau mengambil kesimpulan, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan. B. Memproses. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. E. Perilaku-perilaku kompleks masuk akal dan bisa mengambil atau mempertimbangkan keputusan. Jawabannya, klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir adalah sebagai berikut. Berhubungan dengan mencari keterangan, ini berkaitan dengan tindakan mencari dan mengambil informasi atau keterangan yang sudah ada. B. Memproses. Ini melibatkan tindakan memproses informasi seperti analisis, sintesis, dan pengorganisasian data atau konsep. C. Menerapkan dan mengevaluasi. Ini mencangkup tindakan menerapkan prinsip atau konsep yang sudah dipahami dan mengevaluasi hasil dari penerapannya. D. Perilaku yang kreatif. Ini melibatkan tindakan berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide baru. E. Perilaku-perilaku kompleks masuk akal dan bisa mengambil tindakan. Ini mencakup tindakan berpikir yang lebih kompleks, termasuk pemikiran logis, pengambilan keputusan, dan pertimbangan atas kemungkinan. Jadi, tindakan seperti menerapkan suatu prinsip, membuat model, mengevaluasi, merencanakan, memperhitungkan, dan meramalkan biasanya termasuk dalam kategori C, menerapkan dan mengevaluasi. Jawabannya adalah C, menerapkan dan mengevaluasi, nomor 5. Baiklah, itu tadi 5 soal prediksi kompetensi teknis guru SD tes persiapan PPPK tahun 2023. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.